Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Kaum muslimin rahimakumullah, kembali kita bertemu dalam rangka mengisi tausiah, menghidupkan dakwah. Walaupun bapak-bapak ibu-ibu tidak lagi bisa menghadiri, mendatangi masjid, tapi dakwah tetap kita sampaikan. Yang bernilai ibadah bagi bapak-bapak, ibadah bagi ibu-ibu, ibadah bagi kita semua. Yang mendengar, yang mengamalkan, apalagi juga yang menyampaikan. Dakwah perlu dihidupkan. Walaupun suasana begini, dakwah harus hidup. Kaum muslimin, kemarin telah kita bicarakan siksaan orang meninggalkan sholat di saat itu akan berangkat menerima Allah, di saat meninggal. Sekarang kita sudah sampai dalam kubur. Nah ini, ada 3 lagi yang akan kita terima. Nah. Wa amma salasatun inda takhruju fi qabri. Begitu kita keluar dari dunia ini, inda dukhulihi, ulangi, inda dukhulihi, ketika kita masuknya ke kubur, fi qabri, ada 3. Yang pertama, yuqadu alaihi fi qirat, yang taqalibu alal jamri lailan wa nahara. Masya Allah, Allah menghalakan api ke kuburan kita, yang api itu hidup siang hari, siang malam. Masya Allah. Begitu sempitnya keadaan, maka api dinyalakan oleh Allah melalui malaikatnya. Api itu hidup siang hari, siang malam, membakar kita. 1. Yang kedua, yudikullahu ala qabrihi hatta takhtalifa adlahu. Masya Allah, disempitkan kubur kita oleh Allah sampai beradu tulang rusuk ini. Terbayang oleh bapak ibu sempitnya kubur. Kemudian sudah begitu sempit kuburnya ini, masih itu dipersempit lagi sampai beradu tulang rusuk kita. La haula wala quwata illa billah. Siapa? Mereka yang selalu meninggalkan sholat. 2. Yang paling parah ini yang ketiga. Masya Allah. Apa? Yaslitu ala qabrihi, ditugaskan oleh Allah ke kubur kita malaikat namanya Syajaraul Aqra'i. Ainahu minnar, matanya laksana api, kilat. Wa sautu mislur ra'di, suaranya suara guruk, petir. Sudah melihat laksana api, suaranya suara petir. Wa azfarahu min hadid sabaina zar'an, kukunya dari tembaga sepanjang 7 hasta. Kata beliau, malaikat tadi, malaikat ini kan banyak. Yang wajib kita ketahui yang 10. Malaikat banyak. Jibril, Mikail, Israel, kemudian Rakib, Atid, Mungkar, Nangkir, Malik, Israel, Malik, Ridwan. Yang kita ketahui, wajib kita ketahui 10. Malaikat banyak. Ini salah satu nama malaikat ini, namanya ini. Yang khusus tugasnya adalah yaitu Sajarul Aqra'i, menyiksa orang yang meninggalkan sholat dalam kubur. Udah. Apa kata beliau? Ana amaroni rabbi, saya kemari ditugaskan oleh Allah. Ini bukan kehendak saya, ini kehendak Allah. Saya bukan keinginan saya, tidak. Saya ditugaskan. Iza, apabila engkau tinggalkan sholat subuh, adribuka minas subuh ila zuhur,
Apabila engkau tinggalkan waktu subuh, saya pukul engkau. Sejak mulai waktu subuh sampai waktu zuhur. Berapa jam? Tidak kurang dari 7 jam. Alhamdulillah, zuhur ikut. Zuhur juga tinggal. Iza tarokas sholati zuhur, adribuka minaz zuhur ilal asar. Apabila engkau tinggalkan waktu zuhur, saya pukul engkau. Dari mulai waktu zuhur sampai waktu asar. Ya, kurang lebih 3 jam. Alhamdulillah, asar sholat, tidak apa-apa, berhenti dia. Tidak sholat, akhirnya dia pergi barangkali ke pasar, atau pergi main bola, atau pergi menonton. Iza tarokas sholatil asar, adribuka minal asar ilal maghrib. Apabila engkau tinggalkan waktu asar, saya pukul engkau dari asar sampai waktu maghrib. Tidak lama, kurang lebih 3 jam. Alhamdulillah, maghrib sholat, pulang ke rumah, capek, letih, dia bisa sholat, langsung juga tinggal. Iza tarakas sholatil maghrib, apabila engkau tinggalkan waktu maghrib, adribuka min dalam maghrib ilal isya. Apabila engkau tinggalkan waktu maghrib, saya pukul engkau, saya mulai waktu maghrib sampai waktu isya. Itu tidak berapa, 1 jam lah, 1 jam. Ini larut ini. Iza tarakas sholatil isya, adribuka min dalam isya ila subuh. Masya Allah, 9 jam kurang lebih. Apabila engkau tinggalkan waktu subuh, ulangi, waktu isya, saya pukul engkau dari waktu isya sampai waktu subuh. Wa kullama dorbahu dorban yaghussu fil ardi sab'ina zar'an. Setiap pukulan malaikat tadi terbenam kita ke dalam tanah sampai yaitu hari kiamat. Begini dipukul, masuk ke sana, dia akan membawa pemukul tadi, keluar lagi, pukul lagi, sampai hari kiamat. Itu siksaan orang yang meninggalkan sholat. Kaum muslimin rahimakumullah, tidak ada jalan lain bagi kita, apalagi bulan Ramadan ini, bulan insaf, bulan kesadaran. Kita penuh yaitu bertawakal kepada Allah, penuh berserah diri, dan kita berjanji kepada Allah tidak akan mengerjakan lagi. Semua kita dapat membayangkan ini, kubur tadi, betapa sempit kubur tadi di alam barzah sana. Sempitnya sudah dipersempit lagi, didatangkan lagi api, datang lagi malaikat, tugasnya untuk itu. Dia bertugas itu. Saya disuruh oleh Allah, bukan keinginan saya. Bayangkan. Justru itu kaum muslimin, mari bersama-sama kita jaga solat ini, kita pelihara solat ini, kita jadikan kebutuhan solat. Berkali-kali saya katakan sebagai penceramah, jadikan solat kebutuhan. Berarti kalau kita tidak solat, seperti ada yang kurang dalam hidup kita, begitu. Kaum muslimin rahimakumullah, ini yang akan kita terima. Mudah-mudahan siapapun yang mendengar ceramah ini timbul terbertik hatinya, keluar dari sini nanti solat sudah dijadikan kebutuhan. Rindu dia bertemu dengan Allah, rindu dia bertemu dengan Yang Maha Kuasa. Malah nanti bila kala dia meninggalkan solat, dia terbayang-bayang apa yang akan kita terima. Ini dalam kubur nih, sejak mulai atas dunia sampai menjelang mati, waktu napas ini akan berakhir. Kemudian yang terakhir sekali ini di saat dalam kubur, yang kita bicarakan sekarang dalam kubur. 3 lagi. Pertama, disempitkan kubur kita, sudah disempitkan, kemudian didatangkan ke kubur kita api, hidup siang hari siang malam. Yang ketiga, didatangkan malaikat. Malaikat ini bertugas ini, tidak berhenti dia bertugas, tidak hanya untuk itu tugasnya. Dia mengatakan, ana amaroni rabbi, saya ditugaskan oleh Allah kemari begini. Wa yakhruju bi asfarihi, diangkatnya dengan kunyah di tembaga tadi, hatta yaumul kiamah, sampai hari kiamat. Mudah-mudahan masing-masing kita, apalagi yang belum biasa sholat, apalagi yang hanya sholatnya baru Ramadan tahun ini dimulai, marilah bersama-sama kita berniat untuk menjaganya. Sekali lagi penceramah meminta kepada kita, jadikanlah sholat jadi kebutuhan. Jangan sholat dijadikan beban. Jangan kita merasa berbeban melakukan sholat ini. Kalau dijadikan beban, berat malah. Dalam ayat juga dikatakan, yang tidak berat itu orang yang khusyuk. Memang berat, Allah juga mengakui berat. Tapi kalau kita sudah jadikan kebutuhan, kita tidak bertemu dengan Tuhan di saat-saat tertentu tadi, kita merasa gelisah. Itu sudah jadi kebutuhan. Kaum muslimin rahimakumullah. 3. Masih ada satu lagi yang akan kita jelaskan.
pada pertemuan berikutnya. Di saat itu solat, habiskan solat, di saat itu kita bertemu dengan Allah di yaumul qiyamah. Banyak maaf, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.